Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yulianesha dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai hasil proposal penelitian kualitatif yang berjudul yaitu menumbuhkan kreativitas anak melalui permainan pencelupan dengan media benang untuk anak usia dini 5-6 tahun di PAUD Dharma Wanita di pesisir selatan. Ini diajukan untuk UAS mata kuliah penelitian pendidikan 1. Baiklah, langsung saja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana pendidikan anak usia dini adalah pendidikan untuk anak-anak menurut NAEYC. Masa kanak-kanak adalah dari usia 0 hingga 6 tahun. Usia 0-8 tahun menggunakan layanan pendidikan PAUD, dan murid sekolah dasar kelas 1 era disebut zaman keemasan atau populer. Masa keemasan ketika kemampuan otak anak pada saat itu sangat mendalam. Daya pikir terus meningkat dan mencapai 80%. Ini adalah dasar utama mengingat ada 6 tahap perkembangan dalam tumbuh kembang anak. Mengapa pendidikan anak usia dini itu penting? Karena aspek pengembangan nilai-nilai yang dipromosikan dalam pendidikan anak usia dini, moralitas dan agama, aspek perkembangan jasmani dan motorik, aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan sosial, emosional, aspek perkembangan kognitif, dan yang terakhir aspek pengembangan artistik. Yang B itu fokus penelitian. Agar penelitian ini relevan, penelitian ini berfokus pada menumbuhkan kreativitas anak melalui permainan pencelupan dengan media benang untuk anak usia 5-6 tahun. Yang C yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui perencanaan menumbuhkan kreativitas anak melalui permainan pencelupan dengan media benang untuk anak usia sampai 5-6 tahun di PAUD Dharma Wanita. Yang kedua yaitu untuk mengetahui penerapan menumbuhkan kreativitas anak melalui permainan pencelupan dengan media benang untuk anak usia 5-6 tahun di PAUD Dharma Wanita. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui hasil menumbuhkan kreativitas anak melalui permainan pencelupan dengan media benang untuk anak usia 5-6 tahun di PAUD Dharma Wanita. Yang terakhir yaitu D, manfaat penelitian, di mana hasil penelitian yang diharapkan adalah yaitu yang pertama secara teoritis, di mana bagi peneliti perencanaan dan pengembangan pendidikan, temuan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengembangan menumbuhkan kreativitas anak melalui permainan pencelupan dengan media benang untuk anak usia 5-6 tahun di PAUD Dharma Wanita, sehingga dapat memperoleh hasil secara optimal. Yang kedua yaitu secara praktis, di mana secara praktis diharapkan berguna dan sebagai masukan informasi bagi anak. Yang ketiga yaitu kepala sekolah, di mana hasil penelitian ini diharapkan bisa menggunakan sebagai acuan terhadap penyelenggara pembelajaran di sekolah, dan diharapkan bisa digunakan untuk menambahkan wawasan keilmuan untuk lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu guru, di mana hasil penelitian yang diharapkan yaitu dapat menjadi bahan masukan dan refleksi dalam rangka merencanakan dan melaksanakan kreativitas anak melalui permainan pencelupan dengan media benang yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu bagi peneliti yang akan datang, bahwa hasil kajian ini dimaksudkan agar bermanfaat sebagai petunjuk atau arahan acuan serta bahan pertimbangan bagi orang atau instansi yang mengadakan pengajian lebih lanjut yang relevan sesuai dengan hasil kajian ini. Yang kita lanjut itu bab 2, kajian pustaka penelitian kualitatif. Yang A yaitu pengertian kreativitas. Kreativitas dapat dijelaskan sebagai kemampuan untuk menciptakan produk baru. Kreativitas juga mengacu pada kemampuan untuk membentuk kombinasi baru atau melihat hubungan baru antara elemen, data, atau hal yang sebenarnya. Rhodes menudar 2004
hingga 20-22 mendefinisikan kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keleluasan, dan orisinalitas dalam berpikir secara kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Kreativitas merupakan salah satu kemampuan manusia yang dapat membantu kemampuan lain yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, yang B, yaitu permainan warna dengan media benang. Bermain warna adalah proses mencampurkan satu warna dengan warna lainnya. Warna lain menghasilkan warna baru. Semua orang akan menyukainya agar warna, terutama anak-anak, karena dengan adanya warna dapat memberi warna keindahan, kesenangan, dan nilai estetika. Selain itu, warga juga harus diperhatikan hingga berpengaruh pada kejiwaan seseorang. Media adalah benda yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima. Itu merangsang pikiran dan perhatian anak dan akan membuat proses belajar terjadi. Yang C, yaitu ciri-ciri kreativitas, di mana ciri-ciri kreativitas yaitu yang pertama, sangat penasaran. Yang kedua, ajukan pertanyaan yang tepat seiring kemungkinan. Yang ketiga, berikan banyak ide dan saran tentang suatu masalah. Yang keempat, bebas dalam menyatakan pendapat. Yang kelima, mempunyai rasa keindahan. Yang keenam, menonjol dalam salah satu bidang. Yang ketujuh, mempunyai rapat pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang ketujuh yaitu rasa humor tinggi, memiliki daya imajinasi baik. Yang terakhir yaitu keaslian atau orisinalitas tinggi atau tampak dalam ungkapan gagasan, karangan, dan sebagainya dalam pemecahan masalah menggunakan cara-cara orisinalitas yang jarang diperlihatkan oleh anak-anak lainnya. Yang D, yaitu pembentukan kreativitas, di mana metode pengembangan kreativitas anak dengan pendekatan 4P menurut Utami Munadar, yaitu yang pertama, pribadi, di mana ungkapan ekspresi dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Ungkapan kreativitas ialah mencerminkan orisinalitas dari individu tersebut. Dari ungkapan pribadi yang unik ialah dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk inovatif. Yang B, yaitu pendorong. Bakat kreativitas siswa akan terwujud jika ada dorongan dan dukungan dari lingkungannya, ataupun jika ada dorongan yang kuat dalam dirinya sendiri untuk menghasilkan sesuatu. Yang C, yaitu yang ketiga, yaitu proses. Untuk mengembangkan kreativitas, anak perlu diberikan kesempatan untuk bersibuk diri secara kreativitas. Pendidikan hendaknya dapat merangsang anak untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreativitas dengan membantu mengusahakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Yang keempat, yaitu produk. Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk kreativitas yang bermakna ialah kondisi pribadi dan kondisi lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya dalam proses kreativitas. Yang E, yaitu cara mengembangkan kreativitas anak usia dini. Yang pertama yaitu orang tua, orang tua merupakan sosok yang sangat berperan untuk mengembangkan kreativitas anak di sekolah, di mana di sini ada 8 cara membantu anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Yang pertama yaitu membantu anak menerima perubahan. Yang kedua, membantu anak menyadari bahwa beberapa masalah tidak mudah dipecahkan. Yang ketiga yaitu membantu anak untuk mengendali berbagai masalah memiliki solusi. Yang keempat yaitu membantu anak untuk belajar menafsirkan dan menerima perasaannya. Yang kelima yaitu memberikan penghargaan pada kreativitas anak.
Yang keenam yaitu membantu anak untuk merasa nyaman dalam melakukan aktivitas-aktivitas dan dalam memecahkan masalah. Yang ketujuh itu membantu anak untuk menghargai perbedaan dalam dirinya. Yang ke Yang F yaitu makna dari pengembangan kreativitas, di mana makna pengembangan kreativitas ini yaitu yang pertama mengenalkan cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan menggunakan teknik-teknik yang kuasainya. Yang kedua, mengenalkan cara dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dengan tingkat kelenturan dan toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian. Yang keempat yaitu membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukannya dan menghargai hasil karya orang lain. Yang kelima yaitu membuat anak kreatif atau lancar mengemukakan gagasan, lentur dalam menemukan pemecahan masalah, dan mampu mengelaborasi gagasan ulet, sabar, dan gigih dalam menghadapi rintangan yang ada. Yang G yaitu faktor pendukung dan penghambat. Yang faktor pendukung kreativitas yaitu merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan, di mana dalam mengembangkan kreativitas ini terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung upaya dalam menumbuh kembangkan kreativitas. Yang pertama yaitu waktu, yang kedua kesempatan menyendiri, yang ketiga dorongan, yang keempat sarana. Yang B yaitu yang kedua yaitu faktor penghambat kreativitas. Dalam pengembangan kreativitas, seseorang dapat mengalami berbagai hambatan, kendala atau rintangan yang dapat merusak dan bahkan dapat mematikan kreativitasnya. Imam Musbin menyatakan penghambat kreativitas anak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak ada dorongan bereksplorasi, yaitu jadwal yang terlalu ketat. Yang ketiga itu terlalu menekankan kebersamaan keluarga. Yang keempat itu tidak boleh berhayal. Yang kelima yaitu orang tua konservatif. Yang G yaitu alat dan bahan, yang itu perwarna makanan atau cat cair. Yang kedua palette atau piring kecil, palet. Yang ketiga itu air secukupnya. Yang keempat kertas HVS, kertas lipat atau kertas polos, dan lain-lain. Yang kelima yaitu benang kasur. Yang keenam yaitu tisu atau lap tangan. Yang H yaitu langkah membuat permainan warna dengan media benang. Yang pertama yaitu lipat kertas HPS dahulu menjadi 2 bagian dan teteskan masing-masing pewarna makanan pada piring atau palet secukupnya. Dan yang ketiga yaitu masukkan benang kasur ke dalam piring atau palet tersebut. Yang keempat yaitu setelah itu angkat benang, jangan lupa angkat agak diikat sedikit agar benang tidak terlalu basah. Yang kelima yaitu buat puturan atau lingkupan pada salah satu lipatan kertas HPS. Yang keenam yaitu tekad dengan sendiri tenaga, lalu tarik benang, setelah itu hasilnya akan terlihat. I yaitu hubungan antara permainan warna dengan kreativitas anak, di mana pengembangan kreativitas anak di PAUD tidak hanya bertemu pada bidang pengembangan kemampuan dasar saja, melainkan ada pada seluruh bidang kemampuan dasar, yaitu bahasa, kognitif, fisik, serta motorik. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan bidang pengembangan kreativitas mencakup mengekspresikan diri melalui media kreatif, seperti melukis dengan cat atau benang. Adapun manfaat benang menurut Prasetyono mempunyai manfaat untuk melatih koordinasi mata, tangan, dan kelenturan tangan. Anak juga akan belajar melaksanakan tugas sampai selesai karena metode ini merupakan metode sederhana dan paling mudah dilakukan seorang anak. Yang terakhir yaitu bab 3, metode penelitian kualitatif dan subkomponennya.
Yang pertama yaitu setting penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan lapangan, bersifat verbal, kalimat fenomena-fenomena, dan tidak berupa angka-angka. Deskriptif ini digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarahkan pada kesimpulan metode adalah cara, sedangkan penelitian merupakan objek yang hendak dicari tahu. Maka metode penelitian adalah cara atau proses yang digunakan dalam mencari data, sedangkan menurut Sugeno metode penelitian dapat diartikan sebagai cari ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami pemecahan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Yang B yaitu perkembangan kreativitas anak di PAUD dan wanita pesisir selatan. Yaitu yang pertama, membentuk minat yang kuat dalam segala kegiatan seperti percaya diri dan mandiri. Yang kedua, asik dan larut dalam beberapa kegiatan. Yang ketiga, memperlihatkan keingintahuan seperti cenderung melakukan kegiatan mandiri. Yang keempat itu melakukan hal-hal baru dengan cara sendiri atau inisiatif. Yang kelima yaitu menggabungkan hal-hal atau ide-ide dengan cara-cara baru. Yang keenam yaitu sumber data. Yang C yaitu sumber data, di mana pada penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan data sekunder sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Yang terakhir yaitu yang D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu pelaksanaan mengembangkan kreativitas anak melalui permainan warna dengan media benang di PAUD Dharma Wanita di pesisir selatan. Yang pertama yaitu guru menetapkan tujuan dari pembelajaran. Guru dituntut untuk melancarkan segala aspek perkembangan dalam proses pembelajaran. Guru memasukkan unsur-unsur aspek perkembangan yang berhubungan dengan tema dan konsep pada hari itu. Yang kedua yaitu guru menyiapkan alat untuk bermain warna. Adapun dari hasil observasi yang dilakukan di PAUD Dharma Wanita Pesisir Selatan, sebelumnya dimulainya pembelajaran, terlebih dahulu guru membicarakan peralatan apa saja yang akan digunakan dalam permainan warna dengan media benang. Yang ketiga yaitu guru membagi anak dalam beberapa kelompok. Pada saat akan dilakukannya permainan warna dengan benang, maka terlebih dahulu guru membagikan tugas kepada anak. Tujuannya agar anak tersebut tidak ketika kegiatan berlangsung tidak akan bermain sesuai Yang ketiga yaitu guru membagikan anak dalam beberapa kelompok, di mana anak bermain sesuai tempatnya. Anak bisa dipindah apabila bosan. Tujuannya agar tidak kebingungan terhadap kegiatan yang dia lakukan. Yang keempat yaitu guru memperkenalkan atau menjelaskan permainan warna. Ketika anak sudah rapi untuk menerima pembelajaran, guru menjelaskan apa itu permainan warna dan bagaimana cara penerapannya. Yang kelima yaitu guru mengawasi anak saat kegiatan. Apabila dibutuhkan anak, guru dapat membantu anak yang masih kebingungan dengan kegiatan yang dia lakukan. Yang keenam yaitu guru melakukan evaluasi setelah kegiatan. Berdasarkan analisis penulis, guru harus memahami terlebih dahulu kemampuan anak dan terus membimbing, lalu memberikan motivasi kepada anak agar kemampuan kecerdasan anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan anak.
karena tugas guru adalah sebagai fasilitator. Setelah melihat upaya dari kedua guru dan di kelas B dengan berdasarkan langkah-langkah serta indikator pencapaian yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.